Oke, konnichiwa. Konnichiwa. Zahra, bertemu lagi ya. Dari sekian lama diklat ya. 4 Zahra, bulan diklat. 4 bulan diklat ini karena videomu hilang ya. Aduh, videonya hilang, guys. Kalau videonya hilang, kebetulan kamu kesini akhirnya ya tag ulang ya, nggak apa-apa ya. Oke, silahkan perkenalan dulu Zahra. Oke, perkenalkan nama saya Al-Zahra Malida Nur Gayatri, biasa dipanggil Zahra. Usia 20 tahun, asal dari Sidoarjo, Jawa Timur. Terus SMK-nya di SMK Telkom Sidoarjo. SMK Telkom Sidoarjo. Oke, dulu tahu LPKMGM dari mana, Zahra? Dulu tahu LPKMGM dari teman, kebetulan teman kan mau ke Jepang juga. Terus dia ini ngajak saya buat ayo ke Jepang juga di LPKMGM sini. Gitu. Akhirnya apa yang membuatmu mau diajak ke sini, kan Sidoarjo kan jauh ya, ke Ngawi lumayan lah. Mungkin pertama karena emang ada teman, nah yang kedua juga ngeliat-ngeliat MGM ini juga banyak gitu yang berangkat gitu, banyak yang sampai berhasil berangkat, jadinya kayak saya mau deh di MGM. Termotivasi. Iya. Yang setelah pertama kali lihat sosial media LPKMGM ya, yang paling apa ya, kamu ingat LPKMGM itu apa sih? Kenapa sih kok sampai kamu bisa mau masuk ke sini, itu apa alasan utama selain diajak temenmu tadi? Mungkin karena ngelihat postingannya LPKMGM tuh seru aja gitu, karena banyak event-event di luar. Ini kayak jam pembelajaran di luar hari-hari belajar, kayak misalnya ada yang lolos job itu ada acara kayak seremoni, terus kayak misal di akhir tahun ada kayak turnya gitu, jadi kayak seru aja gitu. Jadi enek tour, enek apa-apa kegiatan-kegiatan Ada yang kegiatan menghilangkan lain. ya, penat ya. Iya. Selain belajar ada kegiatan lain gitu. Oke. Berapa bulan, Zahra? Untungnya di sini 1 tahunan sih. 1 tahunan ya, Iya. nan ya. 1 tahun, lebih dikit. 1 tahunan. Oke. Kita pilek ya suaranya. Piro iki? Kurang derajat iki. Oke, 1 tahunan di sini berapa kali gagal? Di sini gagal 2 kali. Mungkin lebih emang karena dari akunya yang jarang ikut. Jarang ikut, keterbatasan BB juga ya. Iya dulu. Zahra ini dulu masuk berapa kilo, Zahra? Dulu itu 86. 86, tinggi badan? Tinggi badan 165. Tapi dulu itu 163-an. Oh, tinggi badannya? Iya. Saiki munda? Iya. Kemarin waktu di SO, Iya. timbang tinggi badannya di 165. 165 TB-nya. Dulu 86. Iya. 86. Sampai akhirnya dapat job itu turun berapa kilo? Sampai berapa kilo? Waktu dapet job itu di BB 66. 66. Berarti udah ideal ya? Udah ideal, ya kan? Dari 65 atau 165 ke 165 tingginya, BB-nya 66. Berarti kan udah ideal lah ibaratnya, gak terlalu. Ya lumayan lah terlalu daripada besar, yang awalnya. kurus, ya. Turunnya berarti hampir 20 kilo. Hampir. Hampir 20 kilo. Ini masih ditarget lagi mau nurunin sampai 60. Sampai 60. Ya, jadi selagi ada effort ya. Iya. Meskipun dia dulu pernah kayak keracunan ya. Makan ini campur gak jelas ya. masih Itu momen aneh, paling aneh itu. Umi campur susu. Ini campur susu, campur apa lah. Tapi alhamdulillah yang penting sekarang hasilnya sudah dapat job. Udah dapat job ya. Udah dapet job. Omedetou gozaimasu ya, sudah dapat job. Jobnya apa? Kaigo. Kaigo, penempatan Kagoshima. di Kagoshima. Iya. Ya agak nisor sedikit kayaknya. Nggak apa-apa, yang penting sudah dapat job. Kemarin juga sudah apa, lulus CFT ya. Iya, CFT udah alhamdulillah. CFT nilainya berapa, Azhar? 237. 237 ya, hampir ya. Kurang Kebetulan sedikit lagi itu ya. di kelas juga nilai yang tertinggi. Oh, di kelas nilai yang tertinggi. Iya. Di kelasmu. Di antara anak-anak. Oke. 237. Nggak ada yang dapat manteng. Zaman. Kayaknya ya. Tapi 237 itu paling ya tinggi ya itu ya. Terus apa namanya? Dulu di LPK kan sempat di asrama, terus putuskan ke kos ya, kebanyakan di kos. Pesan-pesanmu apa selama 1 tahunan di LPK ya apa? 1 tahun di LPK. Apa ya? Kesanmu apa di sini? Kesannya sih di sini tuh
seru gitu dan kayak nggak terlalu tertekan juga dalam pembelajarannya. Jadi kayak masih ada having fun-nya. Mungkin tapi kalau misalnya ada yang ngelakuin kesalahan, tetap ada yang namanya batsu. Apa yang udah dilakuin pasti bakalan dapat batsu juga. Kalau misalnya kita Sersan lah ya. iya ngelakuin kesalahan. Serius tapi santai. Iya, tapi kalau kitanya nggak neko-neko juga aman-aman aja di sini. Terus juga gimana ya? Di sini juga banyak kayak event-event, apalagi Jumat itu biasanya kan seremoni itu hari Jumat. Tuh biasanya di Joglo tempatnya juga bagus. Tuh. Terus Pers ini. di sini juga di sini juga asramanya gratis gitu, jadi enak. Terus habis itu kalau misal pesannya sih mungkin pesan ini ya ke muridnya mungkin. Muridnya itu kayak sering-sering aja ngelis job kalau misalnya di sini. Soalnya di sini jobnya tuh banyak. Tergantung. Apa kamu pernah sharing-sharing sama teman-temanmu yang satu SO yang beda-beda LPK, tanya jawab tentang masalah job-job di LPK kamu itu berapa sih, gini enggak? Pernah enggak maksudnya? Kalau itu sih nggak sampai ke kayak soal biayanya berapa-berapa. Enggak, kalau biayanya maksudnya ke jobnya banyak mana, misalnya kan kadang tanya-tanya toh. Iya. Jobmu gimana di LPK kamu banyak enggak? Iya, kadang juga tanya-tanya seputar LPK sebelum-sebelumnya gitu. Dan emang di MGM ini yang jobnya tuh banyak gitu. Jobnya banyak, tergantung dari muridnya aja yang mau ngambil apa enggak. Soalnya kadang tuh anak-anak jadi kayak bandel gitu, gak mau termasuk nulis. gue. Iya. Kayak udah ada nih jobnya gitu, ayo ngelis mbak, mas. Malah dioprak-oprak ya. Kayak harus disuruh-suruh dulu gitu. Padahal kan yang penting tuh kita berangkat aja dulu ke Jepang. Job apapun itu pasti sama aja. Kita juga kesana kan magang. Nanti kalau misalnya udah 3 tahun, baru kita bisa milih job sesuai keinginan kita. Nah, betul ya. Jadi emang ya 3 tahun, bukan ya, magang ya terserah ya. Ini nanti pasti akan kontroversi ya. Maksudnya pasti ada yang setuju, ada yang enggak. Cuman memang ya menurut saya pribadi juga magang itu nanti dibimbing kok. Enggak butuh orang yang pinter di bidangnya. Syukur-syukur pinter ya alhamdulillah, berarti kan enggak terlalu dibimbing. Tapi magang itu ya namanya magang ya, perlu bimbingan, diajari pelan-pelan. Nanti piye carane kamu pasti bisa mengikuti SOP Jepang ini gimana caranya, diarahkan terus. Tapi kalau sudah di TG kan beda cerita. 3 tahun kita pindah, bidangku ternyata nggak cocok di sini, kayaknya memang harus di sini, pindah ke situ lah. Nanti kalau sudah TG otomatis kalian sudah dilepas. Iya. Dilepas kerja sendiri, kalau salah dimarahin. Itu TG ya. Jadi harus benar-benar pinter lah, manusia sadar diri aja. Menurutku ya paling enak bagi newcomers ya magang sih. Nggak tahu kamu jobnya apa ya? Zahra, magang apa TG ini? Magang dulu ya. Tapi harus dapat JFT dulu. Kamu tadi sudah dapat? Sudah. Sudah dapat. Estimasi kapan berangkat? Bulan 2 kalau enggak bulan 3. Sih rada suwe ya, lumayan ya, nyantai ya. Planningmu ngapain Mak habis ini? Setelah pulang dari diklat ini? Mungkin ya banyakin tetap fukushu karena kalau misalnya kita belajar bahasa tapi bahasanya itu kayak nggak pernah dipakai, nggak pernah diulas, jarang dipelajari juga. Meskipun mau sepintar apapun, pasti bahasanya ini hilang. Pelan-pelan pasti bakalan hilang gitu. Kalau nggak dipelajarin terus-terus. Iya ya, karena bukan bahasa sehari-hari ya. Iya. Pastinya ya banyak yang lupa nanti. Apalagi hal-hal yang baru dipelajari ya. Yang baru-baru dipelajari, terus masih jarang difokusu kan, jarang diucap-ucap. Kalau hal-hal baru kan otomatis jarang diucap, otomatis biasanya malah yang sering cepet lupa. Tapi kalau pelajaran-pelajaran yang lama kan nggak mungkin lupa. Kamu nggak usah ngomongin kore sore area, paling nggak usah dibahas setiap hari pun itu mengenang otakmu karena sudah lama dibahas itu terus. Di bumbu mesti ada, disisipkan sedikit-sedikit pasti ada. Tapi yang lain paling nggak susah. Juga kan yang namanya belajar bahasa pasti ada tingkatannya kayak udah dapet JFT, udah dapet job, gak mungkin berhenti di sini, udah belajar Mina 1, Mina 2 nih, udah stop di sini kan enggak, masih ada kayak bunpo-bunpo yang lebih tinggi gitu, bunpo N4, N3 dan lain-lain yang masih kayak seru gitu mau diulik. Target sampai Jepang nanti sebelum pulang pengen punya N berapa? Sebelum pulang ke Indonesia mungkin setidaknya minimal lah dapat N3. Minimal N3 minimal ya. N3. Syukur-syukur dapat N2. Dapat N2 dari ya, Jepang. Kayak Irfan Sensei nanti. Iya. Yang penting ya nanti ibaratnya tenanan serius, saya kira bisa. Dulu teman saya juga ada namanya Irfan juga, anak Jiek juga,
Dia juga setiap hari bawaannya buku ngisi ngene, dan dia juga dapat N2 juga itu. Bukan Irfan Sensei, teman saya dulu. Dan N2 nanti di Indonesia pun saya kira ya untuk sampai saat ini nyari kerjaan ya gampang banget itu. Iya, N2. Entah itu jadi apa suyaku kayak atau apa, jadi apa, dan gajinya juga ya lumayan. Iya, apalagi sih aku. Ya, jadi gue kudu enak effort ketika kamu punya angen-angen itu nilainya 1 baik untuk kamu juga, jenjang karirmu di Jepang juga bagus, terus di Indonesia juga bagus karena kedepannya kayaknya Jepang masih membuka lebar-lebar sayapnya untuk menerima pemagang TG dari Indonesia. Sedangkan sing duwe N2 ya, hanya beberapa. Sing effort ke situ ya, peluang. Kenapa N2 sangat dibutuhkan dan sangat jarang karena susah. Iya, N2, N1. Dengan susahnya itu ibaratnya feedback-nya ibaratnya wong ya spesial. Iya. Oke, ya, pantas diberi yang lebih ibaratnya kayak gitu. Oke, ya rasa intinya setelah diklat ini ya semoga cita-citamu nggak luntur ya untuk mendapatkan N2 setiap hari ya, tetap belajar Fukusu. Kalau memang pengen Fukusu lagi di sini ya oke lah, nggak masalah. Karena memang butuh ya. Iya. Butuh diasah-asah lagi. Terus nanti di kelasnya Irfan Sensei saya kira memang lebih lebih pas kayaknya ya, kamu harus tahu SSW juga biar ketika di sana nanti di Kaigo kok ternyata kamu pengen explore nih, pengen yang lain, ternyata di kelasnya Irfan Sensei lagi bahas SSW PM, kamu ikut PM itu setidaknya sedikit demi sedikit kamu tahu lah kisi-kisine ini kita Sukmen juga dewe lolos setelah Kaigo 3 tahun pengen pindah ke PM, pengen nyoba, oh ternyata bisa, kok nggak enak Kaigo, balik ke Kaigo lagi, iso kan Iya, gitu toh. minimal 1 tahun kalau nggak salah ya. Minimal 1 tahun ya gitu. Dan semoga juga nanti cita-citamu terkabul ya. Amin. Bisa dapat N2 dan intinya bisa diberi kelancaran, kemudahan ya sampai nanti berangkat ya. Amin. Jaga kesehatan juga soalnya nggak ada yang tahu di jalan seperti apa ya. Intinya aja sering wirawiri, apalagi PP, kalau memang niat di sini 2 minggu, di sini dulu wes menetap di sini aja 2 minggu, nanti waktu pulang. Kalau pulang ya wes gak usah kakean nongki rono, dan nggak ada yang tahu di jalan. Di jalan itu ya siapa sih ngerti ya nang dalan ya. Kita sudah hati-hati, tumbrut komburi gak ngerti. Ada aja, yang penting hati-hati. Mungkin itu aja dari saya. Mungkin kamu ada ucapan terima kasih atau apa ke orang tua atau senseimu, silakan. Mungkin kalau ucapan terima kasih jelasnya buat orang tua, karena gimana pun juga karena dukungan orang tua juga saya akhirnya bisa masuk ke sini, bisa belajar dari awal sampai sekarang dapat job, bahkan udah selesai diklat. Itu juga nggak biayanya juga nggak murah gitu. Banyak yang udah dikeluarin, keringatnya, usahanya, tenaganya, uangnya, semuanya kayak udah diusahain buat saya. Yang jelas berterima kasih banyak ke orang tua. Terus mungkin yang selanjutnya buat sensei-sensei yang ada di sini, maupun sensei yang masih ada di sini atau sensei yang udah ada di Jepang lagi, dan itu semua ilmunya pasti bakalan bermanfaat buat saya, mau sekarang ataupun bertahun-tahun ke depan pasti bakalan bermanfaat terus, bakalan diingat terus. Udah. Oke, terima kasih banyak ya sudah menyempatkan waktu untuk tag ulang ya podcast ini. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Untuk kedepannya dan untuk adik-adikmu juga. Jadi intinya jangan udah tahu sendiri ya, tadi Zara bilang kalau di LPK lain pun nggak sebanyak ya, ada job-jobnya pasti ada ya, semua LPK pasti punya job, cuman ya pengalaman Zara sendiri tanya ke teman-temannya memang LPK MGM jobnya banyak, jadi jangan disia-siakan ya. Di sana haus job, di sini keluarkan job mutah-mutah, kalian nggak mau ngelis kemaki ya, jangan seperti itu. Intinya ada kesempatan ikut ikut gitu aja. Oke, terima kasih banyak Zara Sang, dan sampai jumpa di lain waktu. Bye bye. Bye.